Halo, bertemu kembali dengan saya dalam pelajaran matematika kelas 4 SD. Kali ini kita akan belajar tentang bilangan prima, faktor prima suatu bilangan, dan faktorisasi prima. Bersama saya, Pak Pram. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor saja, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh bilangan prima, 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Ingat, bilangan prima memiliki dua faktor pembagi, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Tidak boleh kurang, juga tidak boleh lebih. Kita buktikan apakah 2 termasuk bilangan prima. 2 bisa habis dibagi oleh 1, yaitu hasilnya 2. 2 juga habis dibagi oleh 2, hasilnya 1. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Karena hanya memiliki dua faktor pembagi, 1 dan 2, maka 2 disebut bilangan prima. Ingat, 2 hanya habis dibagi oleh 1 dan oleh bilangan 2 itu sendiri. 3 dibagi 1, 3. 3 dibagi 3 juga, hasilnya 1. 3 hanya habis dibagi oleh 1 dan bilangan 3 itu sendiri, maka 3 juga disebut bilangan prima. Ya, kita coba dengan 5. 5 dibagi 1, 5. Apakah 5 habis dibagi 2? Tidak, juga tidak habis dibagi 3 dan 4. 5 habis dibagi oleh 5, hasilnya 1. 5 hanya habis dibagi oleh 1 dan bilangan 5 itu sendiri, maka 5 juga disebut bilangan prima. Bagaimana dengan 7? 7 dibagi 1, 7. 7 juga hanya dapat dibagi oleh 7, hasilnya 1. Dan 7 hanya habis dibagi oleh 1 dan bilangan 7 itu sendiri, maka 7 juga disebut bilangan prima. Kita bisa simpulkan ya, bahwa bilangan 2, 3, 5, dan 7 adalah bilangan prima. Mengapa? Karena hanya mempunyai dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Bagaimana dengan bilangan yang lain? Kita lihat. Apakah 1, 4, dan 6 juga termasuk bilangan prima? 1 dibagi habis oleh 1 dan tidak dapat dibagi habis oleh bilangan lain. Dia hanya punya satu faktor. Padahal yang diminta bilangan prima memiliki dua faktor. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Kalau hanya punya 1, lebih kurang. Dengan demikian, 1 bukan bilangan prima karena hanya memiliki satu faktor pembagi, yaitu 1. Bagaimana dengan 4? 4 dibagi 1, hasilnya 4. Ada bilangan lain yang dapat membagi habis 4? Ada. 2. 4 dibagi 2, 2 benar. Lalu berapa lagi yang dapat membagi habis 4? Iya, 4 itu sendiri. 4 dibagi 4 adalah 1. Ada berapa faktor di sini? Ada 3 faktor. 4 bukan bilangan prima karena punya lebih dari 2 faktor, yaitu 3 faktor, padahal yang diminta hanya 2 faktor pembagi saja. Ketiga faktor dari 4 adalah 1, 2, dan 4. 1, 2, dan 4. Oke, karena punya lebih dari 2 faktor, maka 4 bukan bilangan prima. Bagaimana dengan 6? 6 dibagi 1, 6. Bilangan lain yang dapat membagi habis 6 adalah 2. Benar, 6 dibagi 2 yaitu 3. Kemudian ada lagi bilangan yang dapat membagi habis 6 adalah 3. 6 dibagi 3 yaitu 2. Ada lagi? Ada. 6 dibagi bilangan 6 itu sendiri, hasilnya adalah 1. Ada berapa faktornya ya? Ternyata ada 4 faktor, berarti punya lebih dari 2 faktor. Padahal di sini diminta syarat prima hanya punya 2 faktor, dia punya 4. Maka 6 bukan bilangan prima karena punya lebih dari 2 faktor pembagi. Ada 4 faktor pembagi, yaitu 1, 2, 3, dan 6. Ya. Dengan demikian bisa disimpulkan 1, 4, dan 6 bukan bilangan prima. Kita akan lihat bagaimana cara mengidentifikasi bilangan prima.
di antara bilangan asli antara 1 sampai 100. Di sini ada tabel 1 sampai 100. Angkanya berurutan. Untuk mengetahui mana yang bilangan prima dan yang bukan, tadi kita sudah lihat bahwa 1 bukan bilangan prima karena hanya punya satu faktor pembagi, yaitu 1 saja. Maka kita tutup bilangan 1. Kemudian patokannya adalah bilangan-bilangan yang di atas ini, yang dicetak tebal ini. Selama belum tertutup, maka kita cari kelipatannya, dan kelipatannya untuk ditutup, kecuali bilangan yang di atas ini selama belum tertutup dia tidak boleh kita tutup, dia harus ditutup karena merupakan kelipatan dari bilangan lain. Kita lihat 2, kita tutup kelipatan 2, yaitu semua bilangan genap kecuali 2 tidak boleh ditutup, yang ditutup hanya kelipatan 2-nya saja, bilangan genapnya saja. Ada 4, 6, 8, 10 boleh ditutup, boleh karena mereka adalah kelipatan dari 2. 12, 14, 16, 18, 20 kita tutup semua sampai 100, semua bilangan genapnya kita tutup. Bilangan yang habis dibagi 2 kita tutup, kecuali 2, jangan sampai 2 ditutup. 2 sudah ditutup semua. Sekarang kita ke sebelah, bilangan 3, kelipatan 3 semua ditutup kecuali bilangan 3 itu sendiri, jangan ditutup, yang ditutup hanya kelipatannya saja. Ada kelipatan 3 yang belum ditutup, ada 9, 15, berapa lagi? 21, 27, 33, 45, 39, ini juga kelipatan 3. Kita tutup ya, semua kelipatan 3 sampai 99 ini kita tutup. Oke, kecuali 3 jangan ditutup. Sekarang kita ke kelipatan 5. Manakah kelipatan 5 yang belum ditutup? Ini yang ke bawah semua adalah kelipatan 5 dan belum tertutup. Kita tutup kecuali 5, jangan ditutup 5, yang kelipatannya saja. 25, 35, 55, 6, 58, 59, kita tutup. Oke, langkah berikutnya adalah bilangan 7. Tutup semua bilangan kelipatan 7 kecuali 7. 7-nya jangan ditutup. Masih ada kelipatan 7 yang belum ditutup? Ada. 7 dikali 7 ada 49. 7 dikali 11, 77. 7 dikali 13, 91. Ini kita tutup. Nah, sudah habis. Yang di atas sudah tidak ada lagi. Berarti kita hentikan tutupannya sampai di sini, dan semua yang tersisa adalah bilangan prima. Bilangan yang tersisa dalam tabel ini adalah bilangan prima. Kita sederhanakan tabelnya supaya lebih mudah dibaca ya. Ini adalah bilangan prima yang tersisa dari tabel-tabel yang kita tutup tadi. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 89, dan 97 adalah bilangan prima. Kalau diperhatikan, ternyata hampir semua bilangan prima adalah bilangan ganjil, kecuali 2. 2 ini adalah bilangan genap. Hampir semua bilangan ganjil, tapi tidak semua bilangan ganjil adalah bilangan prima. Ada bilangan ganjil yang tidak prima, misalnya 9, kemudian 15, 21, 25, 27. Jadi tidak semua bilangan ganjil adalah bilangan prima. Kita akan lihat bagaimana faktor prima. Faktor prima suatu bilangan adalah bilangan-bilangan prima yang dapat membagi habis sebuah bilangan asli. Bilangan prima yang dapat membagi habis sebuah bilangan asli. Contohnya, kita lihat faktor dari 6. Untuk mencari faktor, dalam pembelajaran sebelumnya kita lakukan pembagian dari bilangan 6. 6 dibagi 1, mulai dari yang terkecil. Oke, 6 dibagi 1 hasilnya adalah 6. Kemudian bilangan setelah 1 yang dapat habis membagi 6 adalah 2. Betul, 6 dibagi 2 yaitu 3. Ada lagi bilangan yang dapat habis membagi 6, ada 3. 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. Kemudian masih ada 6 dibagi bilangan 6 itu sendiri, hasilnya 1. Faktor-faktor pembagi ini
ada 1, 2, 3, 6. Yang termasuk dalam bilangan prima kita cari adalah bilangan prima. Karena yang ditanya adalah faktor prima, maka kita cari bilangan-bilangan prima dari faktor-faktor ini. Tentukan faktor prima dari 6, berarti kita cari faktornya yang berupa bilangan prima. Manakah di antara 1, 2, 3, 6 yang termasuk dalam bilangan prima? Ya, 2 dan 3. Jadi, faktor prima dari 6 adalah 2 dan 3. Gampang ya? Kita lihat contoh berikutnya. Tentukan faktor prima dari 9. Kita lakukan pembagian bilangan 9 untuk mendapatkan faktor-faktor dari 9. 9 dibagi 1, 9. 9 dibagi 3, 3. Berapa lagi yang dapat habis membagi 9? 9. 9 dibagi 9, 1. Dari ketiga faktor ini, 139, manakah yang merupakan bilangan prima? 139, iya. 3 adalah bilangan prima. Jadi, faktor prima dari 9 adalah 3. Gampang sekali. Kita lihat contoh lain lagi. Faktor prima dari 20. Wah, ini angkanya mulai besar ya. Kita lakukan pembagian terhadap bilangan 20. 20 dibagi 1. Iya, 20. Ada lagi yang dapat membagi habis 22. Benar, 20 kita bagi 2. Hasilnya adalah 10. Bilangan lain yang dapat membagi habis 20 selain 1 dan 2 adalah 4. Benar, 20 dibagi 4 yaitu 5. Kemudian ada lagi yang dapat membagi habis 20, ada 5. 20 dibagi 5 hasilnya 4. Berapa lagi ya yang membagi habis 20? 10, benar. 20 dibagi 10 hasilnya adalah 2. Dan yang dapat membagi habis 20 berikutnya adalah bilangan 20 sendiri. 20 dibagi 20 hasilnya 1. Kita dapatkan faktor-faktor dari 20. 1, 2, 4, 5, 10. Dari bilangan faktor-faktor ini, manakah yang merupakan bilangan prima? 1 bukan pasti. 2 bilangan prima, iya, 2 bilangan prima. 4 bukan bilangan prima. 5 bilangan prima, betul. 10 dan 20 juga bukan bilangan. Jadi, faktor prima dari 20 adalah, kita lihat yang dilingkarin, 2 dan 5. Benar. Kita lihat contoh yang berikutnya. Tentukan faktor prima dari 21. 21 dibagi dengan bilangan yang paling kecil 1. 21 dibagi 1 hasilnya adalah 21. Kemudian, apakah 21 habis dibagi 2? Tidak bisa. 21 tidak habis dibagi 2, tapi bilangan berikutnya 21 habis dibagi oleh 3. Benar. 21 dibagi 3 hasilnya adalah 7. Ada lagi bilangan yang dapat membagi habis 21 setelah 1 dan 3? Ada, 7. 21 dibagi 7 hasilnya 3. Masih ada yang dapat membagi habis 21? Iya, bilangan 21 itu sendiri, betul. 21 dibagi 21 hasilnya adalah 1. Dari keempat faktor 21 ini, 1, 3, 7, dan 21, mana yang termasuk bilangan prima? 3 dan 7. Benar sekali. Jadi, faktor prima dari 21 adalah 3 dan 7. Oke, sudah pintar. Faktor prima sudah, maka kita lanjut ke faktorisasi prima. Apa itu faktorisasi prima? Faktorisasi prima adalah cara menyatakan sebuah bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Jadi, cara menyatakan sebuah bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Contohnya, faktorisasi prima dari 12 adalah 2 kali 2 kali 3. Kenapa 2 kali 2 kali 3? Kenapa tidak 4 dikali 3? Atau 2 dikali 6, 6 dikali 2? 4 bukan bilangan prima, padahal yang diminta adalah faktorisasi prima. Maka yang kita gunakan bilangan prima. 2 bilangan prima, 3 juga bilangan prima. Maka 12 adalah 2 dikali 2 dikali 3. Hasilnya 2 dikali 2 itu 4. 4 dikali 3, 12. Jadi begitu ya cara menentukan faktorisasi primanya. Bagaimana bisa mendapatkan angka 2, 2, dan 3 ini bagaimana? Caranya bisa dilakukan dengan menggunakan pohon faktor
atau tabel bilangan prima. Kita coba yang pohon faktor. Tentukan faktorisasi prima dari 12. Langkah-langkahnya dengan menggunakan pohon faktor. Pertama, tulis bilangan yang ingin dicari faktorisasi primanya, yaitu 12. Kita tulis 12 di sini. 12. Kemudian beri cabang di bawah sebelah kiri. Kita buat cabang di bawah sebelah kiri ini untuk bilangan prima terkecil yang dapat membagi habis bilangan 12 ini. Bilangan prima paling kecil adalah 2. Apakah 2 dapat membagi habis 12? Iya. 2 dapat membagi habis 12. Kita tulis 2 di sini. Kalau sudah, buat cabang di bawah kanan. Cabang di bawah kanan sebelah sini untuk menulis hasilnya. Hasil pembagiannya 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Iya, kita sudah dapat 6. Masih bisa dibagi lagi. Jika memungkinkan hasil baginya dibagi lagi, mulai dengan bilangan prima yang terkecil, lakukan pembagian sampai tidak dapat dibagi lagi. 6 masih dapat dibagi lagi dengan bilangan prima yang terkecil, yaitu 2. 6 kita bagi 2, hasilnya adalah 3. 3 sudah tidak dapat dibagi lagi karena 3 sudah bilangan prima. Yang dapat membagi habis 3 hanya bilangan 3 itu sendiri. Oke, jadi pohon faktornya berhenti di sini karena di sebelah kanan, cabang sebelah kanan sudah didapat bilangan prima. 2, 2, dan 3. Maka, karena sudah dapat faktor primanya dari 12, yaitu 2 dan 3, 2-nya sebanyak 2 kali kita tulis dalam faktorisasi prima. Dari 12 adalah 2 dikali 2 kali 3. Kenapa aku pakai tanda kali? Karena faktorisasi prima adalah cara menyatakan sebuah bilangan dalam bentuk perkalian. Perkalian apa yang dikalikan? Yang dikalikan bilangan-bilangan prima yang menjadi faktor dari 12. Atau bisa ditulis dengan lebih sederhana, 2 ini ditulis dengan pangkat 2 kali 3. Jadi faktorisasi prima dari 12 bisa ditulis 2 kali 2 kali 3 atau 2 pangkat 2 kali 3. Kita lihat contoh faktorisasi prima. Contoh, tentukan faktorisasi prima dari 30. Kita buat yang di sebelah kiri untuk menggunakan pohon faktor, yang di sebelah kanan dengan menggunakan tabel. Setelah ditulis angka 30, kita kerjakan dulu yang pohon faktor ya. Kita buat cabang di sebelah kiri untuk bilangan prima yang terkecil. Berapa yang dapat membagi habis bilangan 30? 2. Ya, bilangan prima yang terkecil mulai dari 2. 30 dibagi 2, kita buat cabang di sebelah kanan untuk hasilnya. 30 dibagi 2, hasilnya adalah 15. 15 bisa dibagi bilangan prima yang terkecil 2, tidak bisa habis dibagi 2. 15 bisa habis dibagi oleh 3. 3 termasuk bilangan prima. Jadi kita tulis 3 di sini. 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Kita tulis di cabang sebelah kanan ya. Karena 5 sudah bilangan prima, maka pohon faktornya berhenti di sini. Jadi didapat faktorisasi prima dari 30 adalah berapa? Kita pindahkan angkanya 2 dikali 3 dikali 5. Apakah dengan menggunakan tabel hasilnya akan sama? Kita lakukan. Ke kolom sebelah kiri adalah bilangan prima pembaginya dan kolom sebelah kanan hasilnya. Berapa bilangan prima terkecil yang dapat membagi habis 30? 2. Oke, kita tulis 2 dan kita lingkari karena ini adalah bilangan prima. 2 membagi habis 30. 30 dibagi 2 hasilnya adalah 15. 15 kita bagi lagi dengan bilangan prima yang ada di sebelah kiri ini. Bilangan prima yang dapat membagi habis 15 tadi adalah 3. Kita lingkari 3 sebagai bilangan prima. 15 dibagi 3 kita tulis hasilnya di sini 5. Maka 5 dibagi habis dengan bilangan prima yang adalah 5 itu sendiri. 5 dibagi 5 hasilnya 1. Jadi tabel baru akan berhenti jika sudah didapat hasil di sebelah kanan berupa angka atau bilangan 1. Kita dapat dalam
kolom sebelah kiri yang dilingkari merah 2, 3, dan 5 sebagai faktor prima dari 30. Sama hasilnya. Faktorisasi prima dari 30 adalah 2 dikali 3 dikali 5. Samanya antara menggunakan pohon faktor atau tabel, caranya sedikit berbeda tapi hasilnya sama. Udah, kita coba contoh yang lain. Ada bilangan 36. Soalnya pasti tentukan faktorisasi prima dari 36. Kita lihat yang pohon faktor. Coba pohon faktor sebelah kiri dimulai dengan bilangan prima yang dapat membagi habis 36 berapa? Benar, 2. Lalu hasil dari pembagian 36 dibagi 2 kita tulis sebelah kanan berapa? 18, ya, tepat sekali. 18 kita bagi lagi dengan cabang ke sebelah kiri. Bilangan prima yang dapat membagi habis 18, 2 bisa 2, 3 bisa, 3 juga bisa, tapi kita mulai dari yang terkecil yaitu 2. 18 dibagi 2 hasilnya 9. Nah, 9 bisa habis dibagi oleh bilangan prima berapa? 2, tidak bisa habis dibagi 2. Tapi bilangan prima berikutnya yaitu 9 bisa habis dibagi oleh 3. Berapakah 9 dibagi 3? 9 dibagi 3 hasilnya 3 juga. Nah, karena 3 di sebelah kanan ini sudah bilangan prima, maka pohon faktornya berhenti sampai di sini. Kita tulis faktorisasi prima dari 36 adalah 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3. Setiap angka yang dilingkari ini kita tulis dalam hasil faktorisasi prima. Oke, kita coba apakah dengan tabel hasilnya sama. 36 kolom sebelah kiri tadi untuk faktor prima pembagi 36, yaitu 2 kita lingkari karena ini bilangan 36 dibagi 2 hasilnya kita tulis di sebelah kanan 18. 18 bisa dibagi 2 kita tulis di sini 18 dibagi 2 karena habis dibagi 2 hasilnya adalah 9. 9 bisa habis dibagi 2 tidak, berarti kita gunakan bilangan prima berikutnya adalah 3. 9 habis dibagi oleh 3 hasilnya adalah 3. 3 juga habis dibagi oleh bilangan prima, yaitu bilangan 3 itu sendiri. Hasilnya adalah 1. Ingat, tabel akan berhenti jika di sebelah kanan sudah ditemukan bilangan 1. Hasilnya sama ternyata. 2 kali 2 kali 3 kali 3. Karena ada rangkap, ini bisa ditulis dalam bentuk pangkat. 2 ada 2 berarti 2 pangkat 2. 3-nya juga ada 2 berarti 3 pangkat 2. Jadi 2 kali 2 kali 3 kali 3 itu sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Ini adalah faktorisasi prima dari 36. Mudah ya? Terima kasih sudah belajar bersama saya. Sampai jumpa kembali dan salam sehat selalu.